Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia Bulkis dengan NIM 2300212. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan internet dasar. Kita akan belajar mengenai sejarah internet, fungsi internet, lalu mengenal browser internet, penyimpanan awam atau cloud storage, Google Drive, dan internet dengan LAN dan wireless. Lalu kita pertama akan belajar mengenai sejarah perkembangan internet. Internet sudah ada sejak Oktober 1962 yang disponsori oleh Advanced Research Project Agency atau IRPA. Pertama dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat oleh Joseph Licklider pada. Lalu perkembangan internet dari tahun ke tahun. Pada tahun 1969, ARPA bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Penelitian di Amerika Serikat mengadakan penelitian atau riset tentang jaringan komputer. Lalu, pada tahun 1970, beberapa universitas dan lembaga-lembaga berkembang dengan pesat. Lalu, pada tahun 1971, Network Working Group menyelesaikan protokol telnetnya. Lanjut. Pada tahun 1972, program email pertama yang dikeluarkan oleh ARPANET yang dikontribusi oleh Ray Tomlinson dari BBN. Kemudian pada tahun 1973, dimulai pengembangan TCP atau IP oleh sebuah kelompok pimpinan Vinton Cerf. Pada tahun 1986, internet dipergunakan secara terbuka untuk umum. Lalu pada tahun 1989, jaringan internet berkembang secara pesat di seluruh dunia. Pada bulan Januarinya, jumlah jaringan internet mencapai 80.000, lalu pada bulan Juli bertambah menjadi 130.000, pada bulan November bertambah melebihi 160.000. Berarti menandakan bahwa perkembangan internet ini dari tahun ke tahun semakin berkembang dan semakin banyaknya penduduk yang menggunakan internet. Lalu, kemudian pada tahun 1990, ARPANET resmi dinonaktifkan IMP dan TIP. ARPANET ditutup setelah NSV-NET diperkenalkan, tetapi beberapa IMP tetap beroperasi hingga Juli 1990. Lalu pada tahun 1993, dikembangkan aplikasi browsing yang disebut Mosaic oleh Mark Andreessen bersama timnya di National Center for Supercomputing atau NCSA. Kemudian Andreessen keluar dari NCSA dan menjadi otak di belakang Netscape, browser yang paling sukses, dan akhirnya Microsoft mengembangkan Microsoft Internet Explorer. Lalu lanjut ke pengguna internet. Menurut Internet World Statistik di dunia, pada tahun 1995, pengguna internet mencapai 25 juta orang, lalu pada tahun 1999, pengguna internet mencapai 196 juta orang. Pada tahun 2003, pengguna internet mencapai 502 juta orang, lalu pada tahun 2006 mencapai 1,1 miliar orang. Lalu menurut Adforecast di Indonesia, tahun 1995, pengguna internet di Indonesia mencapai 10.000 orang. Pada tahun 1997, mencapai 100.000 orang. Tahun 2000, menjadi 2 juta orang, lalu pada tahun 2001 menjadi 2,4 juta orang, pada tahun 2004 menjadi 4,2 juta orang. Ini menandakan bahwa makin banyaknya masyarakat yang menggunakan internet.
Lalu, ada pemanfaatan internet untuk bisnis. Yang pertama ada e-commerce. Manfaatnya digunakan sebagai internet banking, pembelian, penyediaan barang, toko online, dan lain-lain. Lalu ada e-banking, kegunaannya yaitu untuk bisa juga sama dengan e-commerce, yaitu internet banking, cyber banking, virtual banking, home banking, dan online banking. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan internet untuk bisnis, yaitu untuk belajar atau pembelajaran jarak jauh, seperti contohnya pada masa pandemi COVID kemarin. Lalu kegunaannya ada sebagai institusi penyelenggara, pengajar, siswa, dan teknologi. Lalu yang keempat ada keamanan data dalam transaksi di internet. Yang pertama, memahami prosedur bank, logout pada browser, lalu tidak boleh meninggalkan komputer jika sedang login, dan komputer dilengkapi antivirus up-to-date, dan gunakan komputer pribadi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai big data. Yang pertama itu pengertian big data. Big data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang terlalu banyak untuk dianalisis dan diproses menggunakan teknik dan metode tradisional. Istilah ini mencakup berbagai jenis data, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur, serta data yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, perangkat seluler, file log, dan web server. Lalu pengertian big data selanjutnya yakninya big data adalah kekuatan revolusioner dalam dunia teknologi informasi. Big data adalah kumpulan data yang begitu besar dan kompleks yang analisisnya begitu besar dan kompleks yang tidak dapat ditangani oleh metode penyimpanan secara tradisional. Dengan kemampuan data ini dan mengekstrak wawasan, data ini memiliki potensi untuk merevolusi cara kita hidup, bekerja dan berpikir. Selanjutnya ada volume data. Pada tahun 2012, 2, triliun gigabyte per hari. Lalu pada tahun 2020, volume data mencapai 4,3 triliun gigabyte per hari. Lalu, apa saja sih yang menghasilkan big data? Data ini dihasilkan oleh aktivitas internet yang dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Misalnya, awalnya informasi penting milik kita mungkin berupa data nama, alamat, NIK, dan nomor telepon. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenal browser internet. Terdapat beberapa jenis browser di internet, diantaranya ada Mozilla Firefox, Google Chrome, UC Browser, Safari, Opera, Chromium, Vivaldi. Lalu kita akan mempelajari mengenai layanan CloudStrong. Ada Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazing S3, iCloud, Box, Mega, Bitcloud, Nextcloud, dan OnCloud. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai internet dengan LAN dan wireless. Yang pertama, pengertian LAN. Jaringan LAN merupakan salah satu jenis yang paling umum dan paling banyak dipakai untuk berbagai keperluan, lantaran biaya pemasangannya yang begitu terjangkau. Kita hanya memerlukan kabel Ethernet yang terhubung ke adapter dan hubungan. Jaringan LAN dapat menghubungkan dua komputer satu sama lain hingga ribuan komputer. Koneksi ini lebih banyak dipakai di perkantoran dan pabrik dengan skala sedang sampai besar. Jadi, jaringan LAN ini sangat direkomendasikan untuk dipakai di perkantoran karena jaringan ini dapat menghubungkan dua komputer sampai ribuan komputer. Lalu selanjutnya itu pengertian WLAN. Koneksi WLAN yang kini sedang naik daun adalah koneksi nirkabel dengan gelombang radio yang dapat menghubungkan antara komputer melalui perangkat router. Biasanya, koneksi ini dapat ditemukan di kafe, perpustakaan, tempat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Lalu ada
perbedaan LAN dan WLAN. Pertama dari segi kecepatannya, dalam hal ini koneksi LAN tentu jauh diunggulkan. Hal tersebut lantaran kinerja transfer data yang dapat jauh mengungguli koneksi WLAN. Selain itu, kecepatan juga bergantung kepada perangkat yang digunakan seperti kabel Ethernet yang digunakan ataupun router yang dipakai. Intinya, dalam hal kecepatan, koneksi LAN dapat diandalkan dibandingkan koneksi WLAN. Lalu dari hal security atau keamanan, dikarenakan jaringan kabel yang harus dihubungkan dari satu perangkat ke perangkat lain, sudah tentu jaringan kabel jauh lebih bisa dikontrol dibandingkan nirkabel. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai reliability. Internet via kabel tentu dapat menghasilkan kecepatan yang lebih stabil dibandingkan koneksi nirkabel. Hal ini lantaran penghalang seperti dinding atau perangkat nirkabel lainnya tidak akan mengganggu dan menyebabkan fluktuasi kecepatan. Hal sebaliknya tentu akan terjadi apabila menggunakan jaringan nirkabel. Lalu selanjutnya ada kegunaan. Untuk pengguna koneksi di perkantoran, di mana user tidak sering berpindah atau berganti dalam waktu yang singkat, maka koneksi kabel dapat diandalkan. Sementara di tempat seperti kafe, ataupun tempat perbelanjaan atau perpustakaan, tentu saja koneksi nirkabel sangat berguna. Hal ini tergantung dari lokasi perangkat ini sendiri. Artinya bahwa kalau kita duduk di kafe, berarti kita sangat membutuhkan koneksi nirkabel. Lalu kalau kita tetap berarti kita sangat membutuhkan koneksi kabel. Mungkin hanya itu penjabaran materi dari video saya kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.